Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, Iya. sehat-sehat. Seperti yang kemarin sudah disampaikan Pak, bahwa hari ini saya akan melaksanakan praobservasi dalam kaitannya untuk tugas saya khususnya dengan tema coaching supervisi akademik. Nah, dalam hal ini praobservasi ini berguna untuk mendapatkan informasi sebelum dilaksanakannya observasi nanti oleh Pak Dede yang akan dilaksanakan besok mungkin. Siap. Iya. Besok hari Selasa. Hari Selasa di kelas berapa Pak? Di kelas 10 TBSM 1 Pak. Oh iya. Mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajarannya itu adalah mengenai dasar-dasar teknik otomotif kebetulan. Baik ya. Oleh karena itu saya meminta bantuan Bapak untuk praobservasi ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak memberikan informasi lengkap kepada saya, Pak. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran dasar-dasar teknik otomotif ini boleh disampaikan Pak, apa saja? Boleh. Nah, kebetulan untuk dasar-dasar teknik otomotif ini kan banyak Pak ya sebetulnya untuk elemennya, tapi kebetulan untuk Selasa nanti besok itu yang dipelajari adalah mengenai perbedaan 2 langkah dan 4 langkah pada mesin sepeda motor. Nah, jadi nanti besok tujuannya anak itu mampu membedakan apa itu mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah, serta mampu menyebutkan dan memahami nama-nama komponen mesin 2 langkah dan mesin 4 langkah. Seperti itu mungkin Pak, secara garis besarnya. Ya. Jadi materi yang ingin disampaikan itu seputar 2 langkah dan 4 langkah. 2 langkah, betul. Baik, terima kasih Pak. Yang kedua Pak, dari materi yang tadi Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya, kira-kira nih Pak, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak di kelas 10 TBSM 1 ini apa? Iya, jadi untuk area pengembangan dari mata pelajaran tersebut mengenai mesin 2 langkah dan 4 langkah, yaitu peserta didik atau anak mampu Pak membedakan antara perbedaan antara mesin 2 langkah dan 4 langkah. Itu pengembangannya. Jadi setelah itu anak mungkin bisa menyebutkan nama komponen-komponennya. Itu jelas ada perbedaannya antara komponen mesin 2 langkah dan komponen mesin 4 langkah. Nah, seperti itu. Juga dituntut anak nanti untuk bisa aktif di dalam pembelajaran. Oh, iya. Atau memunculkan karakter-karakternya gitu Pak. Oh, iya. Luar biasa Pak. Itu. Luar biasa harapan Bapak di mata pembelajaran ini ya. Jadi ada 2 capaian itu di ranah pengetahuan dan keterampilannya Pak. Baik. Nah, kira-kira Pak, untuk mencapai rencana tadi, nah strategi yang sudah Bapak siapkan apa aja Pak? Tentunya saya sudah mempersiapkan mengenai yang pertama adalah rencana Pak atau RPP, rencana pembelajaran mengenai mesin 2 langkah dan 4 langkah. Setelah itu saya melaksanakan metode Pak, metode pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan cara diskusi Pak, terus mengemukakan pendapat dan nanti dari masing-masing siswa. Terus untuk media, nah di sini saya juga berusaha mempersiapkan media yang sebaik-baiknya. Contoh misalkan presentasi PowerPoint, bahkan kalau misalkan memungkinkan nanti, kalau memungkinkan itu bisa menggunakan simulator Pak. Oh, seperti itu. Baik Pak. Luar biasa, komplit sekali Pak. Dari tujuan, dari area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi Bapak ini nyambung ya, saling berkaitan gitu. Siap. Ya, mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan pembelajaran besok ya. Siap Pak. Dalam kaitan supervisi ini dengan baik dan mudah-mudahan sukses ya. Jangan lupa juga, mudah-mudahan Bapak juga menyiapkan perangkat pembelajaran secara maksimal ya Pak, yang tadi Bapak sudah sampaikan. Kemudian mudah-mudahan juga besok siswa yang akan disupervisi diantaranya itu semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Siap ya Pak. Baik Pak Dede, untuk praobservasi ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan besok
observasi atau proses supervisi pre-teaching dari Bapak berjalan lancar, Pak. Ya. Gitu. Semoga kita diberi kesehatan. Amin. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, masih kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar? Baik. Ya. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi untuk pertemuan kali ini. Kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar teknik otomotif atau biasa disebut dengan dasar-dasar mesin. Ya, oke, sebelumnya saya absen dulu untuk pertemuan kali ini. Yang saya sebutkan, tolong nanti angkat tangan ya dan menyebutkan hadir. Sebentar. Abdan. Oke. Adrian. Siap. Agus. Oke. Ahmad Abdillah. Hadir ya. Ahmad Jul Fikri. Oke. Dais. Mana Dais? Mengundurkan diri. Oh. Daniel Damar. Tapi wali kelas sudah tahu ya. Dederian. Dedi Gilang. Ya. Elgani. Gilang Permana. Masih di luar? Oh, ini Gilang. Ayo Gilang, masuk. Dari mana? Aduh, dari kan. Ayo, masuk. Gilang Ramadan. Gak ada? Kemana? Oke, kalian. Oke. Ihsan Muhammad Ramdan. Sakit. Irman. Gak ada. Kemali. Hadir? Kemali? Tidak ada ya? Kedua. Mahesa. Siap. Muhammad Fahri. Oke. Muhammad Ali Rijabi. Muhammad Faril Islam. Waduh, masih ngantuk ya? Hah? Fatan Mubina. Isa Daud. Muhammad Nabil Saputra. Oke. Muhammad Rehan Afif. Siap. Muhammad Rizki Kodratullah. Sakit ya. Muhammad Rian Rehan Permana. Nahan tuh bayan. Tidur jam berapa? Jam 2. Kalau baik kenapa tidur jam 2? Main HP? Rama Alfian. Rian Ramadhani. Saya. Ridwan Fauzi. Sehan Rasid. Sofian. Wildan Muhammad Fakih. Yusuf. Mana Yusuf? Sakit. Ada surat ya? Zaki Jagaria. Siap. Oke, sudah saya absen untuk pertemuan kali ini. Kita coba. Anda punya biasa apa? Bisa pimpin? Oke. Coba ke depan nih. Kita pimpin untuk yel ya kelas ini. Siap semuanya? Siap. Semua berdiri. Semuanya berdiri. Ayo Li, pimpin Li. Ayo Pari. Ayo. Ayo. Ayo Dia. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Mari kita pakai TKC kan, gitu ya? Oke, ya. Lanjut. Mulai Li. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. PPSM juara. PPSM
Juara, juara, juara. Mana suaranya? Mana suaranya? Mainkan. Mau jadi apa? Mau jadi mekanik. Kami TSM 2 akan tetap perkasa. Kami satu tujuan untuk meraih cita-cita. TSM Bidadari semangat pantang menyerah. Mau jadi apa? Mau jadi mekanik. Kami TSM 2 dapat tetap perkasa. Kami satu tujuan untuk meraih cita-cita. TSM Bidadari semangat pantang menyerah. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, pembelajaran kali ini yaitu mengenai dasar-dasar mesin. Oke, kemarin kita sudah bahas apa itu mesin. Ada yang tahu apa itu mesin? Ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada lagi? Komponen atau sistem yang berfungsi merubah suatu energi ke energi yang lain. Good job. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Oke. Nah, betul ya, tujuan pemateri kita yaitu adalah nanti memahami prinsip kerja motor bakar. Jadi bagaimana prinsip kerjanya. Yang kedua, kalian nanti dapat menjelaskan komponen dasar mesin dan fungsinya. Ya, oh kenapa sih mesin ini dia bisa bekerja? Apa saja nama komponennya? Nah itu nanti kita bahas. Yang ketiga nanti apa sih perbedaan atau cara kerja dari motor 4 langkah dan 2 langkah? Ya, nanti kalian juga atau peserta dapat menyebutkan nama dan fungsi komponen pada sistem. Nanti ini bahan bakar untuk selanjutnya. Yang selanjutnya ini pokok pembahasannya. Ya. Asal mula tenaga, komponen, siklus, mesin 4 langkah nih. Nanti kita lebih menekankan ke siklus mesin 4 langkah. Ya, prinsip kerja 4 langkah dan 2 langkah. Seperti itu. Ini dasar-dasar mesin. Tadi ya, bahwa mesin adalah suatu sistem atau suatu alat yang berfungsi merubah suatu energi ke energi lain. Ya, kalau kita karena kebetulan kita belajar mengenai motor sepeda motor, ya, mesin sepeda motor. Apa kira-kira fungsinya mesin sepeda motor? Energi apa yang dirubah menjadi energi apa? Bakar ke gerak bakar. Gimana? Energi bakar ke gerak. Ada energi bakar? Ada. Apa energi bakar? Ada bensin pak. Bensin itu energi? Energi? Bensin? Energi kimia? Jadi suatu mesin yang merubah energi kimia menjadi energi gerak itu energi apa? Mekanik. Diproses yaitu melalui motor bakar. Oke. Syarat menghasilkan tenaga di sini tersedianya udara, bahan bakar dan pengapian sebagai nanti proses melalui proses pembakaran. Terjadinya gerak bolak-balik yang berputar, campuran udara, bahan bakar sebagai akibat dari gerak bolak-balik dan siklus mesin. Nah ini ada yang tahu nomor 1 komponen, masih ingat apa? Nomor 1? Pelatu. Oke ya. Ini head cylinder ya, tapi di sini lebihnya ke pelatu. Ya. Nomor 2 cylinder, nomor 3 orang, nomor 4 batang orang, dan nomor 5 poros engkol atau biasa disebut dengan grid asset. Nah, ada yang tahu berdasarkan langkahnya? Nah, ini kita ada yang disebut dengan TMA dan TMB. Di sini ada itu adalah langkah piston. Oke, ada yang tahu berdasarkan langkahnya sepeda motor ada berapa? Yang anda ketahui? 2, apa saja? 2 langkah. Oke, good job. 2 langkah dan 4. Ada yang tahu artinya maksud dari 2 langkah atau 4 langkah? Angkat tangan dulu. Maksud dari 2 langkah ya.
Dua langkah ketika piston bergerak dua kali, motor berjalan. Motor berjalan. Jadi ketika piston dia bergerak atau melangkah dua kali gerakan, motor bisa berjalan. Ada lagi yang lain? Kalau yang 4 langkah, hilang, Jul. Yang 4 langkah, ya. 4 kali pekerjaan. Ada yang bisa melengkapi? Nah, oke. Jadi betul ya. Kalau yang 4 langkah tadi, yang untuk menghasilkan 1 kali tenaga, betul? Atau 1 kali power memerlukan 4 kali langkah torak, atau memerlukan 4 kali langkah mesin langkah torak. 1, 2, 3, 4. Apa saja langkahnya? Oke, hisap, kompresi, kerja buang. Nah sekarang saya minta Anda berkelompok, duduk berkelompok, ya, duduk berkelompok. Misalkan 1 kelompok boleh 3 bangku, atau misalkan 2 bangku boleh lah, 2 bangku ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Jadi nanti yang di depan Anda tinggal balik saja, balik badan atau misalkan balik kursi ke belakang. Jadi ada diskusi mengenai langkah-langkah mesin 4 langkah dan 2 langkah. Nanti masing-masing kelompok saya minta bisa mempresentasikannya ke depan. Bisa kita mulai? Buat kesimpulan mengenai langkah dari 4 langkah dan 2 langkah. Dijelaskan. Siap? Siap? Semangat? Silakan Anda bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, langsung balik saja. Yang di depan Anda balik ke belakang. Ya, saya kasih waktunya hanya 10 menit ya, untuk membahas yang namanya langkah. Oke, silakan. Yang pertama mau 4 langkah dulu boleh, mau 2 langkah dulu boleh. Ya, silakan. Anda mau membahas dulu 4 langkah atau 2 langkah? Ya, sebagai yang antrian ke sini gabungan. Nah, itu. Saya kasih waktu 10 menit, nanti saya minta ada perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan dan mempresentasikan apa yang disebut dengan langkah tadi. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh Anda diskusi ya dengan kelompoknya. Dua-duanya. Dua-duanya. Yang 4 langkah saja dulu, ya. Yang 4 langkah. Apa saja langkahnya? Bisa kompresi, kerja, buang. Nah, bisa kompresi kerja buang. Silakan, bisa bagaimana, kompresi bagaimana. Ya, sudah kan? Anda kira-kira kalau misalkan kurang paham, coba cari referensi. Yo, 4 langkah, boleh. Satu aja, yang nulis 1. Nanti yang jelaskan 1 orang. Silakan. Waktunya saya kasih waktu 10 menit. Cukup ya? 10 menit. Ini mengenai siklus mesin 4 langkah. Ya, silakan. Nah, dijelaskan ya, hisap itu bagaimana. Jadi bukan hanya hisap saja, tapi jelaskan toraknya atau pistonnya dia bergerak dari mana ke mana. Terus posisi apa? Katupnya. Bagaimana? Oh, hisap itu mana yang terbuka, mana yang tertutup. Terus kompresi, toraknya bergerak dari mana ke mana. Nah, itu tolong dijelaskan. Ya, silakan. Masing-masing nanti saya bisa ke depan, ya, jelaskan. Satu orang saja yang ayo. So, 4 langkah saja. Yang 4. Nah, 4 langkah. Yang pertama, hisap. Tulis. Nanti hisap apa? Contoh hisap langkahnya apa? Nah, torak bergerak ke. Nah, terus katupnya bagaimana? Nah, X. Nah, sehingga campuran bahan bakar dia masuk ke dalam ruang bakar. Resta ini baru yang kedua, nah itu lanjut ya.
Ada masalah? Ada masalah kira-kira? Gimana? Iya, bukan contoh, langkahnya jelaskan langkah. Siklus ya. Siklus. Oh, yang pertama dalam rangka bisa tolak bergerak dari TM ke satuin kumaha posisinya ke terbuka dong kan hisap ya atau X tuh sehingga campuran bahan bakar dari kalkulator atau dari itu dia masuk ke dalam ruang itu langkah hisap kan dia. Oke ya silakan tulis belum nih aman. Nah itu ya orangnya dulu yang menjelaskan biasanya. Nah pistonnya bergerak dari mana baru habis. Iya. Reo, kain dulu Reo. Ketela. Ketela. Coba. Kalau saya Reo, ayo, kain dulu. Ayo Reo. Coba kain dulu. Enggak, ketela. Gimana hasilnya? Balik lihat ke dia. Ayo ada diskusi kelompok. Oke, yang suruh yang lain ke depan menjelaskan. Nah. Ya. Kalian juga boleh cari referensi ya. Boleh cari referensi dari Google. Gimana? Boleh? Boleh. Nah, sip. Nah, kalau 2 langkah, kira-kira langkahnya apa saja 2 langkah? Ada yang tahu? Sambil ada mengerjakan ya. Jadi, kalau 2 langkah, dia langsung 1 kali gerakan piston dari TMA ke TMB itu 2 kali langkah. Begitupun sebaliknya dari TMB ke TMA dia juga 2 kali langkahnya apa saja? Nah, nanti itu dijelaskan. Kita fokus dulu ke 4 empatan. Silakan. Waktunya 5 menit lagi. Nah, tulis. Nanti saya minta ya ada yang menjelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik yang merupakan bagian dari aksi nyata tugas modul 2.3 yang kelanjutan dari proses praobservasi dan observasi yang sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 kemarin. Sekarang akan dilaksanakan wawancara pasca observasi di kelas yang alhamdulillah dihadiri ini oleh Ibu Agustina Mulyani SPD sebagai pengajar praktek saya, kemudian Pak Dede Yana ST sebagai guru yang saya observasi. Perkenalkan, saya Hairul Anwar, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut, asal instansi SMK Negeri 6 Garut. Baik, Ibu Agus, perlu disampaikan bahwa kemarin alhamdulillah saya dengan Pak Dede sudah melaksanakan proses pra-observasi dan observasi, yaitu di mata pelajaran dasar-dasar otomotif di kelas 10 TBSM 1. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan bisa dikatakan sukses ya Pak Dede. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dede atas kerjasama dan kontribusinya untuk kegiatan CGP saya. Hari ini akan dilaksanakan wawancara pas observasi di kelas. Siap, Dede. Baik. Yang pertama saya ingin bertanya Pak Dede, bagaimana perasaan Pak Dede ketika pelaksanaan observasi kelas atau kegiatan pembelajaran yang sudah
berlangsung? Oke, alhamdulillah, terima kasih Pak Hairul juga Ibu Pepe. Kemarin kita atau saya sudah melaksanakan ya, kemarin diobservasi oleh Pak Hairul. Selama kemarin melaksanakan observasi itu pertama memang gugup karena mungkin tidak terbiasa ya Bu ya, di kelas ada guru yang lain yang melaksanakan observasi, tapi tahapan demi tahapan semakin kesini semakin terbiasa dan sudah mulai bisa mengkondisikan siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan. Mungkin seperti itu Pak Hairul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah perjalanannya mah sampai dengan menit terakhir lancar ya. Betul. Baik Awalnya Pak Dede. Yang kedua, kira-kira area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa serta tahapan pembelajaran apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Oke. Nah, kemarin seperti biasa mungkin ya, saya mengajar di kelas itu ada tahap yang disebut dengan tahap pendahuluan, terus ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan itu memang dalam yang menentukan dalam penguasaan siswa awalnya gitu. Jadi mempersiapkan siswa gitu kan, dengan kemarin ice breaking ya Pak Hairul ya, dengan ice breaking segala macam itu. Dan intinya dalam inti kemarin pembelajaran yaitu adalah dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan mengenai dasar mesin 2 langkah dan 4 langkah. Begitu Pak Hairul dalam pengetahuan dan keterampilannya. Baik, seperti itu. Baik Pak Dede. Nah, Pak Dede, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan kemarin, apakah sudah berhasil ataukah belum? Menurut saya pribadi mungkin secara keseluruhan sudah dikatakan bisa berhasil. Tapi walaupun mungkin ada masih kekurangan-kekurangan Pak Hairul di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Salah satu contohnya misalkan di dalam mengakomodir atau mengarahkan siswa pada keaktifannya. Apalagi kemarin saya melaksanakan diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi tersebut kadang-kadang ada siswa yang masih kurang aktif. Nah, di sana mungkin saya berusaha lah mengarahkan siswa untuk siswa itu lebih aktif, terutama dalam diskusi kelompok. Karena di sini saya mengarahkan siswa untuk lebih aktif. Disebut dengan student center mungkin ya, Ferul ya. Iya, betul. Seperti itu. Hebat ya Pak Dede. Akhirnya siswa juga terbiasa dengan pola diskusi, akhirnya mereka menjadi aktif ya. Nah, itu sudah. Baik. Kira-kira Pak Dede, rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi kekurangan dan kendala yang dihadapi waktu pelaksanaan observasi kemarin? Iya. Nah, di sini dari observasi kemarin dalam kegiatan belajar mengajar ini ada beberapa rencana mungkin atau tindakan untuk supaya siswa lebih aktif, karena pada saat kegiatan siswa itu memang ada yang aktif dan ada yang tidak. Paling di sana saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan mungkin. Jadi tidak monoton seperti itu Bu. Jadi memang kan yang namanya siswa ada yang penguasaannya di auditori, ada yang di kinestetik, ada yang visual. Nah, seperti itu mungkin akan mengkolaborasikan pembelajaran seperti itu. Sehingga nanti siswa mungkin ada yang tertarik di auditorinya, ada yang tertarik di kinestetik segala macam. Seperti itu Pak Hairul. Bagus. Yang terakhir Pak Dede, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Dede dalam mengatasi kendala tadi yang sudah disampaikan? Iya. Dalam membantu saya terutama di kelas, mungkin yang pertama adalah ketua murid ya Pak Hairul ya. Ketua murid, karena di sana ketua murid itu mungkin bisa dijadikan wakil saya pada saat melaksanakan pembelajaran, ataupun misalkan ada anak-anak yang sudah memang mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang sudah lebih dibanding temannya yang lain, atau bisa dikatakan mungkin tutor sebaya mungkin ya, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama adalah ketua murid, yang selanjutnya adalah murid-murid yang sudah mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih di bidangnya. Mungkin seperti itu Pak Hairul. Baik Pak Dede, 5 pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, alhamdulillah luar biasa jawaban dari Bapak atas pengalaman kemarin Bapak melakukan observasi
super peer teaching mungkin ya di kelas gitu. Nah, oleh karena itu izin saya menyampaikan hasil pengamatan dalam konteks coaching supervisi akademik ini ya Pak. Setelah saya simpulkan dan amati, memang saya melihat bahwa proses pembelajaran yang Bapak lakukan ini sudah sangat baik. Alhamdulillah. Bapak sudah menyampaikan yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian sudah mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikembangkan dari murid kelas 10 TBSM 1 itu dalam pembelajaran dasar-dasar otomotif, yaitu membedakan motor 2 tak atau 2 langkah dan 4 langkah atau 4 langkah, dan menggunakannya itu dengan tepat gitu. Kemudian Bapak juga sudah mengkombinasikan pembelajaran kemarin dengan ice breaking yang sangat menarik, sehingga konsentrasi anak-anak itu mulai bangkit ya. Kemudian Bapak juga kemarin ada dikit-dikit mindfulness gitu ya, gitu dalam pembelajaran. Nah, kemudian anak-anak juga dikasih stimulus oleh Bapak untuk membuat kesimpulan. Jadi mereka membuat kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari, kemudian mereka merefleksikannya pada saat akhir pembelajaran gitu. Hanya memang yang saya amati, mohon maaf, yang belum tampak mungkin pembelajaran berdiferensiasi mungkin ya, karena ya kemarin kondisinya jamnya mungkin ya, durasinya mungkin kurang banyak mungkin gitu. Nah, kira-kira rencana tindak lanjut atau RTL dari Pak Dede atas yang sudah dilakukan itu apa saja kira-kira? Mungkin untuk kedepannya Pak ya, rencana tindak lanjut pembelajaran di kelas, yaitu mungkin saya lebih mempersiapkan lagi mengenai rencana pembelajaran di kelas atau biasa disebut dengan RPP, dan melihat potensi-potensi dari anak agar pembelajaran tepat begitu dan mengasihkan bagi seluruh anak. Bukan tadi yang dikatakan Pak Hairul, mungkin agak kurang di pembelajaran berdiferensiasinya, karena berdiferensiasi itu kan harus mengetahui karakter-karakter dari masing-masing anak seperti itu. Nah, nanti akan saya siapkan dan menggunakan metode atau metode pembelajaran yang tepat. Mungkin seperti itu, Pak Hairul. Baik, terima kasih Pak Dede atas waktu dan kerjasamanya. Luar biasa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kedepannya Pak Dede lebih lancar lagi, lebih sukses lagi. Ibu barangkali ada yang bisa Ibu sampaikan? Ya, terima kasih. Ibu, terima kasih atas waktu dan bimbingannya. Pak Dede juga terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.